Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Omeiko. Nah, ketemu lagi ya. Mudah-mudahan saya doakan untuk sahabat Omeiko tetap selalu sehat dan bahagia. Nah, siang ini Om Eko berada di sebuah tempat yang sejarah ya, tempat sejarah kita jalan-jalan mulai kemarin kita sudah lewat ke Akpol. Nah, hari ini kita mau membahas tentang sebuah tempat bersejarah, itu namanya Lawang Sewu. Lawang Sewu ini tempatnya di daerah sekitaran Tugu Muda, Semarang. Nah, nanti dalam jalan-jalan di Lawang Sewu ini Om Eko akan ditemani oleh pemandu ya. Beliau yang akan lebih mengerti apa itu simuan apa monumen sejarah ini di Lawang Sewu. Ya, mari Pak Junet saya perkenalkan dulu Pak Junet. Nah, itu ini teman saya Pak Junet ini nanti pendamping kita yang akan berada di belakang Pak Junet. Nah, Pak Junet ini kalau ini bisa dijelaskan. Iya Bapak. Sekali lagi selamat siang. Ya. Ini Lawang Sewu berapa jumlah lawang ini? Itunya berapa? Yang tempat di bawah saja. Oh iya. Iya Pak. Jadi ini adalah salah satu bangunan cagar budaya ya yang ada di Kota Semarang dari 102 bangunan yang tersebar di sini. Dan kebetulan Bapak, Lawang Sewu ini adalah merupakan bekas kantor pusat perusahaan kereta api swasta Belanda. Ya, dan sering disebut dengan nama Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Itu tidak lain tidak bukan karena identik dengan banyaknya lubang pintu dan jendela Pak di sini. Iya. Begitu Pak Eko. Kalau di bawah aja sini berapa kira-kira jumlah ya? Yang di sini aja berapa jumlah itu? Kalau dari keseluruhannya, Pak Eko ya, dari jumlah lubang pintu dan jendela dari data yang kita dapat itu 928 lubang. Itu lubang. Iya Pak. Nah, yang ini sepanjang ini ada 100 nggak ada? Saya kira kalau untuk lubangnya tidak sampai tadi Sampai tidak sampai. Oke. Oke, ayo kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Sejarah peristiwa-peristiwa pertempuran di Kota Semarang. Salah satunya yang paling dahsyat adalah peristiwa pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Ya, yang akhirnya melahirkan satu monumen, yaitu Monumen Amka yang ada di sebelah kanan kita. Ya, ini tahun 1946 tak dibangun. Jadi monumen ini dibangun atas prakarsa dari perusahaan kereta api saat itu untuk mengenang jenazah-jenazah para pejuang kereta api yang mengalami nasib kurang jujur karena harus gugur di medan rakyat. Tahun 1951 oleh pemerintah Kota Semarang waktu itu dibangun Monumen Tugu Muda yang kebetulan akhirnya terhasilkan Bapak Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno beserta Bung Hatta kala itu. Jadi dengan berhasilnya Badan Pusat Cagar Budaya merenovasi Gedung Lawang Sewu, akhirnya instansi lembaga itu diberi kewenangan untuk merenovasi seluruh bangunan-bangunan yang ada di seluruh Pulau Jawa, khususnya bangunan peninggalan Belanda Bapak. Renovasi ya. Betul. Iya. Ke sana ya, betul Bapak. Ini tempat yang seringkali menjadi spot utama Bapak. Aduh. Nah, dengan adanya keberadaannya kaca patri Pak. Oh ya, kaca patri. Iya. Ya, inilah kaca patri yang kebetulan menjadi landmark bangunan Eropa Pak. Ya. Dan tidak terkecuali di bangunan dengan keberadaan lukisan di atas kaca yang seringkali kita sebut sebagai stained glass atau kaca mosaik atau kaca patri. Dan kebetulan Pak ya, kalau bangunan gedung ini dibangun tahun 1904, sebaliknya Pak, kaca ini sudah mulai dilukis pertama kali jauh-jauh hari sebelum gedung ini dibangun. Oh itu. Iya, tahun 1870-an ketika itu oleh seniman lukis ternama dari Belanda yaitu J.S. Sloten yang akhirnya dalam rangka ingin menjelaskan fungsi dan manfaat dibangunnya gedung ini serta harapan yang paling besar dari perusahaan ini juga dalam rangka untuk menjelaskan mengenai kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Hindia Belanda waktu itu sebelum disebut Indonesia. Ya. Makanya bisa kita lihat tempat di atas ini. Nah, kaca patri ini merupakan kaca patri generasi kedua setelah kaca patri pertama di Aljazair. Dan yang luar biasa bahwa kaca ini masih hampir 90% masih merupakan kaca-kaca aslinya. Ya.
Dan tentunya untuk gambar yang tadi saya sampaikan mengenai fungsi dan dampak gedung ini serta harapan yang besar, bisa kita lihat dari gambar yang paling dominan Bapak di atas itu. Ya. Jadi yang paling dominan adalah gambar dua orang dewi di sana, yang saling berhadapan-hadapan. Dan itu menurut filosofi Yunani, jadi dua dewi di sana masing-masing yang sebelah kiri, Dewi Fortuna, Dewi keberuntungan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini, Dewi Iya, betul sekali Bapak. Dan ternyata dari kereta api sama-sama menggunakan mesin steam atau mesin uap. Dan satu lagi Pak Eko, harapan dari perusahaannya adalah ketika perusahaan ini ke sini mendapatkan keberuntungan dan kemakmuran yang besar juga. Itu Pak Eko kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Untuk pusat pimpinannya Direktur utamanya ada di lantai atas ya Pak. Tapi sayang sekali memang berada pada posisi tertentu boleh dilintas. Jadi itu untuk para karyawan dan staf itu sana itu ya. Iya, ini lantai bawah ini tentunya untuk staf-stafnya ya. Terus karena gedung ini dulu memerlukan tambahan karyawan, makanya dibangun bangunan tambahan Pak tahun 1916. Oh, tambahan ini. Iya, gedung ini Pak. Ya, karena mengikuti perkembangan dari rempah-rempah yang pada saat itu sangat ramai. Iya. Mau tidak mau akhirnya kan berimbas pada transportasi kereta. Itu akhirnya banyak menggunakan kereta. Berapa dari bangun kan? 1916 Bapak. 1916 ini 1904. Jadi bertahun 12 tahun baru berdiri bangun itu. Ini kalau berdirinya gedung ini pembangunan ini berapa tahun? Hanya 3 tahun Bapak, sampai tahun 1907. Ini 3 tahun yang berdiri Iya, ya? jadi yang tahap pertama itu gedung A Pak ya, terus gedung C, gedung D, dan gedung E yang nanti kita gunakan untuk boarding tiket. Oh, kecil itu ya? Iya. Kalau itu berapa tahun? Ini hanya 2 tahun Pak. 2 tahun? Ya, 1916 sampai 1918. Dan ada yang menarik di sini Pak Eko, bahwa masing-masing interior bangunan gedung ini dulu konstruksinya berbeda. Oh gitu. Untuk tahap yang pertama itu belum mengenal teknologi cat beton Bapak. Ya. Makanya bisa kita lihat kalau dinding-dinding ini sangat luar biasa sekali. Iya, Ini karena nggak ada cat beton. disebabkan karena ditempatkannya 2 bata yang ditata rolaan seperti ini Bapak. Itu? Di rolaannya jadi tanpa ada besi-besi kolong. Iya, di iya, dalam. iya. Jadi semua pakai batu bermain Betul, ya. iya. Tapi nggak ada ikat, model ikat nggak ada. Oh enggak ada Pak. Dan yang untuk istilahnya menguatkan lagi di kombinasi dengan batu granit seperti ini. Dan batu granit ini dari Jerman Pak. Jadi yang pada saat itu perusahaan ini ingin dianggap sebagai perusahaan yang bonafit. Oh, Jerman. Itu sebabnya Bukan mereka dari sini lokalnya. bukan, semua materialnya dari Eropa. Batu granitnya dari Jerman, batu batanya dari Belanda, tegelnya juga. Oh, dari sana. Ya, sedangkan lantai marmernya yang kita lihat di ruangan bagian dalam itu dibawa dari Italia. Bukan Itu yang membedakan Pak. Yang membedakan. Ayo, mari. Terakota yaitu Oh, betul ya. itu batu bata berhasilnya untuk yang ini. Jadi Seperti ini berarti ya. betul sekali Bapak. Nah kebetulan teknologi cat beton itu sudah merupakan kemajuan teknologi waktu itu. Ya yang dikembangkan oleh Insinyur Thomas Carson. Iya, ini sudah cat beton semuanya Bapak. Sudah cat beton semuanya. Makanya di sini kita bisa lihat bekas retakan-retakan Pak yang timbul. Nah, karena bukan merupakan batu asli. Oh iya. Berbeda dengan sebelah sana. Karena mungkin sekarang ini kita lebih mengenal batu andesit. Iya. Nah, tapi di sana mereka pakainya batu granit dari Jerman. Ini cor Bapak semuanya. Kalau kita buka, ini ada besi-besi kolong. Oh, ini sudah tapi dimiripkan itu ya. Betul sekali Bapak. Tapi cor. Ya termasuk tegelnya juga Pak. Ini sudah berbeda, produksi Indonesia. Akan terdengar kembang. Nah, itu kayak di rumah saya. Betul, jadi bangunan Belanda hampir semuanya seperti itu. Sekarang memang untuk fondasi ya. Fondasi ya, gudang ya, untuk nyimpan wine, nyimpan untuk. Dan untuk penempatan drainase pipa air Bapak. Iya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu sebelah kanan ini. Bapak, ini adalah salah satu toilet pada saat itu sudah ditata sedemikian rupa, jadi sudah dengan sanitasi. Oh, itu Iya, makanya toiletnya kan dipisahkan Pak dari gedung utama. Ada 3 bangunan seperti ini, masing-masing satu bangunan 2 lantai, satu lantainya berisi belasan instalasi toilet terdiri dari WC, toilet, urinoir, Iya. dan wastafel. Oh, Dan juga. nanti akan saya tunjukkan expensive toiletnya seperti apa sih Lawang Sewu, khususnya di gedung A Pak nanti. Oh gitu. Iya. Kalau ini apa?
penyimpanan air pakai water towernya di mana? Nah, water towernya ternyata ada di depan gedung ini Pak, yang tidak bisa kita lihat. Jadi menara kembar itu ternyata bukan hanya sebagai bentuk arsitektur bangunan saja Pak, sebagai arsitektur gotik. Tapi di dalam menara itu ditempatkan tangki air Pak, yang bisa menampung 10.000 liter air satu tangkinya. Oh, itu besar sekali semua. Iya, jadi kenapa harus di situ? Karena kan dicari ketinggian yang paling ideal Pak. Iya. Nah ternyata paling ideal ya di dalam menara itu Pak. Mana di atas itu ya? Betul. Nah itu Pak. Dan air menara itu menampung air yang diambil dari sumur Ya. yang ada di depan gedung Lawang Sewu, yang saat itu diperkirakan dibuat tahun 1902 dan diperkirakan juga kedalamannya mencapai 200 meter. Dan itu termasuk sumur tua Pak. Ya. Setelah dari penggunaannya pakai apa itu? dulu pakainya kan pipa manual Pak. Jadi tetap menggunakan tenaga manusia. Memang dicari tempat yang paling dalam agar supaya menghindari air-air payau. Karena kan seperti kita Itu tahu pakai pipanya pipa apa dia? Kan belum ada pipa. sudah ada Pak. Sudah ada pipa. Pipa sudah ada. Pipa besi. Besi, kita lihat nanti saya ajak lantai 2 Pak. Jadi pipa-pipa di sini semuanya dari besi semua Pak. Iya. Tapi belum ada yang dilas. Nah. Termasuk water towernya. Terus malatnya keling. Oh, keling ya. Iya. Itu semuanya Pak. Sambungannya pakai keling. Pakai keling semuanya. Termasuk kita bisa lihat sebelah sana Pak. Itu adalah tempat rak sepeda atau tempat parkir sepeda zaman Belanda. Yang kebetulan memang merupakan satu-satunya tempat parkir yang sampai sekarang masih tersisa di kawasan Lawang Sewu. Oh, gitu. Tersasarnya wisatawan ke bawah, akhirnya dengan sangat terpaksa anak tangga kita lepas. Oh. Iya, jadi ternyata fungsi utama dari terowongan atau seringkali banyak dilakukan masyarakat itu kan memang dibutuhkan untuk kekuatan konstruksi awal gedung ini Bapak. Jadi sebelum gedung ini dibangun, digali dulu tanah sedalam 4 meter menyesuaikan luas gedung ini. Dari titik nol bawah, mungkin kalau sekarang kita lebih mengenal Cakarayam Pak ya, nah itu cornya mulai dipasang dari bawah hingga ketinggian 1,5 meter. Jadi full di situ cor beton. Nah baru 2,5 meternya lagi dibuat rongga Pak. Dan rongga itu ternyata fungsinya untuk memisahkan antara permukaan lantai dengan tanah agar hawa panas tidak terasa di ruangan gedung ini. Oh. Dan juga karena ada rongga atau basement, maka dimanfaatkan pula waktu itu oleh NIS untuk penempatan pipa-pipa pembuangan air kotor Bapak. Nah semuanya dilewatkan di tata di maintenance di bawah. Nah begitu Bapak, itu fungsi utamanya. Hanya saja memang pada saat itu kan bersamaan dengan ketika gedung ini belum dikelola menjadi tempat wisata, pernah dipakai oleh salah satu stasiun televisi swasta ya saat itu untuk acara uji nyali. Nah, jadi akhirnya setelah ada acara itu muncul rumor-rumor atau kalau sekarang lebih tepatnya hoax yang menyebutkan tempat ini untuk hal-hal yang seperti itu. Ternyata itu kan hanya untuk meninggikan rating acara itu. Nah makanya agar luasnya tidak lebih meluas kemana-mana yang akhirnya nanti kan mengait-ngaitkan tindak-tindak tertentu, akhirnya dengan sangat terpaksa terowongan bawah tanah kita tutup wisatanya. Begitu Bapak Eko. Yang bisa saya sampaikan. Ini luasnya seluas bangunan gedung ini juga. Silakan itu tahun pembuatannya juga bisa kita lihat. 1916 sedih foto aja tuh Mas buat nanti gambarnya. Dapat dengan ketinggian hampir 5 meter Pak. Dan disitu memungkinkan kalau panas tidak langsung akan terasa di lantai 2 dan lantai 1 malam. Jadi langsung kontak ke balkon. Gini Pak Junet, ini kan di sini kan ada gedung A, gedung B, gedung C, dan ada gedung tambahan ya. Nah, terakhir pemerintahan Hindia Belanda ini menggunakan gedung ini terakhir kira-kira tahun berapa? Terakhir kali Bapak, jadi perusahaan yang menempati gedung ini menggunakan tempat ini tahun 1942 kan Bapak? 1942. Ya. Kemudian itu diserahkan kepada siapa? Kepada pemerintah kita atau kepada caretaker atau gimana itu? Nah ini juga menarik Bapak ya. Jadi di sini ternyata gedung ini bukan hanya dipakai oleh perusahaan kereta api swasta Belanda NIS Nederland di situ maskapai, tapi seperti yang kita baca di buku sejarah bahwa dengan kemenangan pasca
pasukan Jepang yang ketika itu memenangkan pertempuran dengan sekutu di Perang Laut Jawa, akhirnya itu mengambil posisi mereka. Jadi gedung ini diambil alih oleh pihak Dainippon Jepang, dan berganti nama jadi kantor Ryoku Kyoku saat itu dari tahun 1942 tepatnya bulan Februari sampai 1945. Gitu. Begitu Bapak. Pakai kantor apa? Untuk kantor kereta api mereka. Kereta api. Iya. Untuk Oke. kereta api mereka. Terus sekarang gedung ini kan pemerintahan kita kan sudah ini. Sekarang yang memelihara, mengakuisisi atau di bawah binaan dinas apa di sini sekarang? Baik Pak, jadi ini sekarang di bawah dari PT Kereta Api Indonesia. Oh tetap. Iya, karena memang sejarahnya kan pertama yang menggunakan NIS Bapak. Iya. Yang notabene ini merupakan kantor kereta api Belanda. Begitu Bapak. Oh jadi ini tetap punyanya Jawatan Kereta Api ya? Betul. KAI. Iya, walaupun sempat kita dengar pula setelah dipakai oleh Jepang, justru gedung ini dipakai lebih lama oleh pihak militer sebagai markas Kodam 4 di Ponorogo. Iya, dari tahun 1949 sampai tahun 1994 Pak ketika. Oh 94. Iya. Terus pindah ke Tukung itu? Betul, Pak. Baru akhirnya dikembalikan ke yang Betul. Nah sekarang gini, ini kan gedung-gedung monumen sejarah ya, Iya. Nah kemudian untuk perawatan segala macam ini dari dinas KAI Jawatan Kereta Apinya atau mungkin dari hasil pengelolaan ini kan diberikan kesempatan untuk masyarakat untuk melihat itu ya dari yang betul sekali Bapak. Jadi yang mengelola sekarang PT Kereta Api Indonesia, tapi juga dari pengelolaan lagi Kawista Kereta Api Wisata. Jadi seperti yang kita lihat, semua pemeliharaan menjadi tanggung jawab PT Kereta Api. Begitu Bapak. Kalau ini pengunjungnya sudah lumayan ya, Alhamdulillah Pak, sekarang langsung menjadi salah satu landmark kota Semarang. Oh, iya. Jadi kalau saya kalau Semarang belum pernah langsung katanya belum ada. Pak. Iya. Udah ada banjir Pak di Semarang, adanya genangan air. Tapi sebentar. Oke, para sahabat Omeko, jadi alhamdulillah kita sudah keliling-keliling, sudah banyak mendapatkan cerita dari Pak Junet ya, kaitannya dengan sejarah dari Lawang Sewu ini, mulai dari digunakan Belanda, Nippon bersama kepada pemerintah kita, sehingga sekarang kita masyarakat sudah bisa menikmati dengan kegiatan plesir ke sini, ya, wisata ke sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi sedikit informasi dari Eko ini mendapat informasi pada sahabat-sahabat Eko di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan itu informasi yang tidak banyak, tapi cukup mempunyai manfaat dari informasi dari Pak Junet tadi. Terima kasih atas perhatiannya sahabat Eko. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.